Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat siang buat para kaum wanita yang ada di luar sana. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, amin. Jadi saat ini saya akan berbagi tentang satu kebenaran khususnya bagi para kaum wanita. Jadi kita harus ketahui bersama apa sih tujuan Tuhan menciptakan kaum wanita atau kaum perempuan di tengah-tengah dunia ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, semuanya punya tujuan tersendiri, semuanya punya maksud tersendiri. Jadi di sini saya mau berbagi tentang kebenaran firman Tuhan mengenai penciptaan khususnya bagi para kaum wanita. Ketika kita melihat tentang peristiwa di dalam perjalanan penciptaan Allah terhadap alam semesta, di mana di dalam ciptaan Allah itu ada manusia di dalamnya, terutama ada kita, ada sosok perempuan yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi kita harus ketahui bersama bahwa sesungguhnya tujuan Tuhan menciptakan wanita itu untuk menjadi seorang penolong, amin. Untuk menjadi seorang penolong. Kata penolong di sini adalah sesuatu yang kedengarannya sangat menarik, kedengarannya wow, kedengarannya luar biasa. Jadi kita sangat-sangat bersyukur ya, khususnya bagi kaum wanita. Kita punya tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi satu tujuan yang sangat luar biasa, yaitu menjadi penolong. Jadi kata menjadi penolong di sini adalah sesuatu yang menjuru kepada hal-hal yang positif, bukan kepada hal-hal yang negatif. Menolong untuk sesuatu hal yang baik, menolong untuk sesuatu hal yang berdasarkan kebenaran, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kaum wanita. Selain kita diciptakan untuk menjadi pemuji, kita juga diciptakan untuk menjadi seorang penolong. Jadi khususnya bagi para kaum wanita di luar sana yang sudah menikah, saya mau katakan, jadilah penolong yang baik buat pasangan Anda. Dan kalaupun di dalam sebuah pernikahan, dalam rumah tangga Anda, Tuhan sudah mempercayakan anak-anak, sudah mempercayakan keturunan bagi Anda, maka saya mau katakan jadilah penolong yang baik buat anak-anak Anda, untuk keluarga Anda. Jadi sebagai seorang istri, jadilah penolong yang baik buat suami. Sebagai seorang ibu, jadilah penolong yang baik buat anak-anak Anda. Jadi itu tujuan Tuhan yang luar biasa bagi kita kaum wanita. Dan juga buat kalian mungkin yang belum menikah, yang masih hubungan berpacaran ataupun bertunangan, saya mau katakan jadilah penolong yang baik buat pasangan Anda. Jangan jadi pendorong yang salah bagi pasangan Anda. Contohnya di dalam sebuah hubungan berpacaran, jangan Anda menolong pasangan Anda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh kecil masalah hubungan seks ya. Jadi kalau Anda tahu tujuan Tuhan menciptakan Anda yang sesungguhnya, yaitu menjadi penolong, dalam konteks penolong yang baik, yang positif, maka Anda akan menjalin satu hubungan yang baik bersama dengan pasangan Anda. Jadi ada hal-hal yang sudah sepantasnya untuk dilakukan, masalah kesetiaan, masalah saling mempercayai, dan ada juga hal-hal yang belum sepantasnya untuk Anda lakukan, yaitu masalah hal-hal yang belum disetujui oleh Tuhan. Jadi intinya jadilah penolong yang baik. Kalaupun mungkin Anda berpacaran, mungkin pasangan Anda di pihak khususnya pihak kaum laki-laki mungkin mengajak Anda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, ya jadilah penolong yang baik. Untuk apa? Untuk menasihati dia, untuk mengarahkan dia kepada hal-hal yang positif.
Dan juga khusus buat Anda yang mungkin saat ini masih status jomblo, ya khususnya para kaum wanita, saya mau katakan bahwa pergunakanlah waktu kesendirian Anda untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, untuk mencapai pencapaian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Studi Anda, cita-cita Anda, masa depan Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, apapun itu. Intinya pergunakanlah waktu yang Anda miliki. Mungkin di tengah-tengah kesendirian Anda, isilah waktu-waktu kosong dengan hal-hal yang positif yang bisa menjamin masa depan kamu menjadi masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Jadi intinya di sini saya mau katakan bahwa jadilah wanita yang baik. Jadilah wanita yang disenangi oleh banyak orang, bukan Anda terlihat cantik atau menarik, ataupun Anda adalah orang yang terpandang, orang yang punya segalanya. Tapi saya mau katakan bahwa jadilah wanita yang disenangi oleh banyak orang karena Anda memiliki hati yang baik. Anda memiliki kepribadian yang baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi sekeliling Anda, bagi orang-orang yang terdekat dengan Anda. Amin. Jadilah teladan di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, di dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita, bahkan banyak hal lain ya yang bisa kita jadikan satu teladan, menjadikan satu contoh buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi intinya saya mau katakan bahwa hiduplah di dalam firman Tuhan, takutlah akan Tuhan. Amin. Karena di dalam Amsal firman Tuhan berkata bahwa istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin, mendapat pujian daripada Tuhan. Ya, istri-istri itu kan menjuru kepada para kaum wanita. Ya, jadilah wanita yang takut akan Tuhan sehingga Anda bisa dipandang baik oleh Tuhan, Anda mendapat pujian dari Tuhan, bahkan tidak menutup kemungkinan Anda akan mendapat pujian dari lingkungan di mana Anda tinggal, karena Anda memberikan sebuah dampak positif bagi orang lain. Dan juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 ya. Di situ menjelaskan tentang bagaimana seorang wanita harus mengerti bahwa apa yang seharusnya yang sebenarnya harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus membenah diri kita itu dari dalam hati kita, dari batin kita memperbaiki cara hidup kita menjadi cara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Jadi kita harus bisa lebih dahulu membenah yang dari dalam, mempoles yang dari dalam. Dan saya kadang percaya ketika dari dalam diri kita sudah terbentuk menjadi satu pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan, menjadi suatu pribadi yang baik di pemandangan Tuhan, saya akan percaya hal itu akan terpancar keluar. Amin. Terpancar keluar dan orang-orang akan melihat sesuatu hal yang berbeda dengan kita, di mana mereka akan bisa mendapat satu pelajaran yang positif dalam hidup kita dari cara hidup kita. Amin. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mempoles yang dari luar. Misalkan contoh kita suka bermodel, suka make up dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah ya. Tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa kita harus lebih melihat hal yang ke dalam ya, dalam diri kita yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, sehingga kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, memancarkan kasih Kristus lewat cara hidup kita, lewat karakter hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan di dalam 1 Petrus tadi, ketika kita bisa mempoles, membenah diri kita dari dalam, maka kita adalah orang-orang yang dipandang berharga di mata Allah. Jadi sekali lagi, jadilah wanita yang takut Tuhan. Amin. Supaya kita dapat pujian dari Tuhan, bukan untuk cari pujian kepada manusia, bahkan kita menjadi satu pribadi yang dipandang berharga di mata Tuhan. Jadi pada intinya di sini adalah kita sama-sama belajar untuk menjadi wanita yang baik. Sekali lagi, kita punya tujuan yang luar biasa yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan kita, khususnya para kaum wanita, untuk menjadi penolong yang luar biasa bagi sekeliling kita. Jadi ingat, jaga
tujuan Tuhan yang mulia dalam hidup kita, yaitu untuk menjadi penolong, bukan untuk menjadi penyesat, bukan untuk menjadi sesuatu yang membuat orang lain jatuh kepada hal-hal yang tidak baik, tetapi biarlah hidup kita bisa menjadi penolong untuk membawa orang lain dekat dengan Tuhan, membawa orang lain untuk bisa mengasihi Tuhan, mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi lewat cara hidup kita sebagai para kaum wanita. Jadi intinya tetap semangat buat kalian semua. Dan kalaupun mungkin di hari-hari kemarin, khususnya para kaum wanita, mungkin kalian pernah jatuh kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang tidak baik di pemandangan Tuhan. Saya mau katakan tidak ada kata terlambat ketika kalian masih bernafas sampai hari ini. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk bangkit, untuk memperbaiki kembali kehidupan kalian dan mencapai tujuan Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kalian, yaitu menjadi penolong yang baik buat sekeliling kalian. Jadi intinya jangan merasa berkecil hati, jangan merasa bahwa kalian sudah gagal, kalian sudah tidak punya masa depan lagi. Satu hal saya mau katakan, bahwa ketika Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup sampai hari ini, berarti itu tanda bahwa Tuhan mau kalian mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bangkit bersama dengan Tuhan, bangkit untuk menjadi penolong-penolong yang luar biasa. Jadi kita bersyukur, amin. Kita juga punya penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, dan kita ikuti teladan Tuhan, di mana Tuhan boleh menjadi penolong yang sejati, penolong yang baik buat semua orang, dan kita belajar dari hal tersebut untuk menjadi penolong juga yang baik buat orang-orang lain, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kita menjadi penolong bagi mereka, menjadi alatnya Tuhan untuk menolong mereka masuk kepada janji Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau katakan, marilah kita berjuang bersama-sama untuk menjadi wanita-wanita yang luar biasa di hadapan Tuhan. God bless you. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak akan dia mengecewakan. Tuhanku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutakluk di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutakluk di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.